Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 304. Dia berteriak pada bos itu. Siapa yang memukul adikku? Tapi bos itu tidak membalasnya. Coba tebak apa yang kakak lakukan. Dia berjalan dan menendangnya. Kecelakaan. Rak pajangan kaca pecah. Bibi kedua Dong Suebing menatap Tang Jin. Bodoh. Kamu telah menimbulkan masalah bagi saudaramu. Suami bibi kedua Dong Suebing melihat Dong Suebing masuk dan bertanya. Xiao Bing, apakah kamu terluka? Dong Suebing tertawa. Saya baik-baik saja. Keduanya tidak bisa menyakitiku. Tang Jin menambahkan dengan penuh semangat. Itu benar, adikku yang terbaik. Bibi kedua Dong Suebing menghela nafas. Xiao Bing, kamu telah memanjakan bocah ini, dan telah menyinggung seorang pemimpin. Tang Jin teringat bahwa bos toko rokok mempunyai dukungan yang kuat. Namun Dong Suebing tidak mempedulikannya dan bahkan menangkap bos dan karyawan mudanya. Tang Jin sangat berterima kasih kepada Dong Suebing. Terima kasih. Dong Suebing melambaikan tangannya. Ini hanya masalah kecil. Di mana Liu Li? Bibi kedua memandang Tang Jin dengan bingung. Siapa Liu Li? Tang Jin tersipu. Pacar saya. Suami bibi kedua Dong Suebing mengerutkan kening. Kapan kamu punya pacar? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jawab Tang Jin. Kamu tidak bertanya. Ibu, ayah, Liu Li, ada di dalam mobil di luar. Bolehkah aku membawanya masuk? Istri paman Dong Suebing tertawa. Xiao Jin punya pacar. Itu hal yang bagus, kata nenek Dong Suebing. Minta dia masuk. Kenapa dia tetap di luar? Setelah beberapa saat, Tang Jin kembali bersama Liu Li. Liu Li pergi membeli hadiah dan merasa gugup saat bertemu orang tua Tang Jin. Bibi kedua Dong Suebing dan suaminya mulai menanyai Liu Li tentang bagaimana dia bertemu Tang Jin, kondisi keluarganya, Dong Suebing meninggalkan rumah bersama Yu Meixia. Dia tidak ingin mengganggu bibi kedua dan keluarganya. Dong Suebing dan Yu Meixia berjalan-jalan di sepanjang desa kecil itu, dan mereka bisa mencium aroma lahan pertanian pedesaan. Setengah jam 1 jam ketika Dong Suebing kembali ke rumah keluarga Luan, dia melihat ibunya, Luan Xiaoping, di halaman sedang mengemas beberapa barang. Luan Xiaoping melihat putranya dan menatapnya. Kenapa kamu bertengkar lagi? Bu, ini bukan perkelahian. Saya menegakkan hukum. Dong Suebing tertawa. Di mana bibi kedua dan yang lainnya? Luan Xiaoping menunjuk ke ruang barat. Bibi kedua dan Xiao Jin ada di dalam. Liu Li telah pergi. Dong Suebing terkejut. Kenapa dia pergi? Bibi kedua tidak mengundangnya menginap untuk makan malam. Bibi kedua dan suaminya merasa kondisi keluarga Liu Li tidak baik. Orang tuanya tidak sehat, dan desa tempat dia tinggal terkenal dengan kemiskinannya. Luan Xiaoping menghela napas. Mereka merasa Xiao Jin akan menderita jika dia menikah dengannya, dan tidak menyetujui hubungan mereka. Tiba-tiba, Dong Suebing mendengar Tang Jin menangis dari kamar barat. Dong Suebing, Luan Xiaoping, dan Yu Meixia memasuki ruangan dan melihat suami bibi kedua Dong Suebing duduk di sana dengan wajah datar. Bibi kedua memegang tangan Tang Jin dan membujuknya, tapi Tang Jin keras kepala. Dia menangis. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Aku hanya ingin bersama Liu Li. Bibi kedua memarahi. Xiao Jin. Tang Jin menutup telinganya. Saya tidak ingin mendengar. Dong Suebing tersenyum kecut. Jika Liu Li tidak melangkah maju di depannya hari ini, dia akan terluka, kata Dong Suebing. Aku tahu Xiao Liu adalah pria yang baik. Tang Jin akhirnya menemukan seseorang yang mendukungnya. Melihat, bahkan kakak mengatakan ini. Jawab bibi kedua. Saya tidak bilang dia bukan orang baik. Tapi keluarganya dia masih harus merawat orang tua yang sakit di keluarganya, dan keluarganya miskin. Desa tempat dia tinggal juga miskin, dan kamu akan menderita jika menikah dengannya. Karena Dong Suebing, kehidupan mereka menjadi sedikit lebih baik, dan bibi kedua Dong Suebing berharap putrinya akan menemukan seseorang dengan kondisi yang lebih baik, bantah Tang Jin. Saya bilang saya tidak takut menderita. Ayah Tang Jin menambahkan, kami tidak akan membicarakan hal ini sekarang. Kamu masih muda dan tidak terburu-buru untuk menikah. Tang Jin membalas. Kalian semua memintaku untuk menikah lebih awal. Sekarang, aku membawa pacarku kembali, dan kalian semua menyuruhku untuk tidak terburu-buru.
Tang Jin berhenti sejenak dan melanjutkan. Seseorang di keluarga Liu Li sedang merawat orang tuanya yang sakit, dan jika kalian semua khawatir saya akan menderita, saya Liu Li dan saya akan pindah ke kota kabupaten dan menyewa apartemen di sana. Orang tua Liu Li juga ingin kami menjalani hidup kami sendiri dan tidak mengkhawatirkan mereka. Ayah Tang Jin bertanya, bagaimana dengan suamu? Ibu Tang Jin bertanya, bagaimana dengan pekerjaanmu? Tang Jin frustrasi dan menoleh ke Dong Suebing. Saudara laki-laki, mereka menindas saya. Kamu harus membantuku. Dong Suebing tertawa. Apa yang bisa saya lakukan? Orang tuamu melakukan ini demi kebaikanmu. Tang Jin panik. Saya hanya ingin menikahi Liu Li dan tidak akan menyukai orang lain. Saudara laki-laki, tolong aku. Tolong katakan sesuatu. Dong Suebing tidak tahu harus berkata apa, dan Tang Jin berlari untuk memeluk Luan Xiaoping dan menangis di bahunya. Tante, tolong bantu saya berbicara dengan orang tua saya. Tang Jin tahu Luan Xiaoping berhati lembut dan mulai memohon padanya. Luan Xiaoping memandang orang tua Xiao Jin dan berkata, Xiao Bing dapat membantu pemindahan pekerjaan Liu Li. Bibi kedua Dong Suebing ragu-ragu. Ini, Dong Suebing berdeham. Saya bisa membantu, tapi itu bukan posisi yang bagus. Paling-paling, saya bisa membantunya mendapatkan transfer ke Departemen Lalu Lintas atau tim investigasi. Dia memandang Tang Jin dan tertawa. Sedangkan untuk Xiao Jin, kurasa aku bisa membantunya mendapatkan pekerjaan di kota kabupaten. Tang Jin berteriak penuh semangat. Bungkam, ayah, masalah pekerjaan kita telah terselesaikan. Bibi kedua Dong Suebing menghela nafas. Keluarga kami tidak pernah kaya, dan keluarga Liu Li juga sama. Bahkan jika kalian berdua pindah ke kota county, biaya hidup kalian akan tinggi, dan gaji kalian mungkin tidak cukup untuk menutupinya. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Bagaimana dengan anak-anak Anda? Anda terlalu impulsif dan harus merencanakan dengan hati-hati sebelum menyesal. Tang Jin membalas, saya tidak akan menyesali keputusan saya. Orang tua Tang Jin tidak membalasnya. Luan Xiaoping memandang Tang Jin dan berpikir sejenak, sebelum mengeluarkan kartu ATM. Dia memberikannya pada Tang Jin dan berkata, Xiao Jin, ibumu benar. Anda membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Di sini seharusnya ada lebih dari 100.000 di rekening ini dan seharusnya cukup untuk sewa beberapa tahun. Jika keluarga Liu Li dapat membayar lebih banyak, kalian berdua dapat membeli apartemen. Bibi kedua Dong Suebing segera menghentikan Luan Xiaoping. Kak, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kami bisa menerima uang Anda? Tang Jin mengembalikan kartu ATM itu ke Luan Xiaoping. Bibi, aku tidak bisa menerimanya. Luan Xiaoping menolak mengambilnya kembali. Ambil saja. Ini adalah hadiah dariku. Uang di kartu ini diberikan kepadanya dari Dong Suebing. Dong Suebing telah menyetor 200.000 RMB ke akunnya, dan setelah beberapa bulan ini, dia masih memiliki lebih dari 100.000 RMB di dalamnya. Tang Jin menolak menerimanya dan meletakkan kartu itu di atas meja. Kata ayah Tang Jin, Kak, kami tidak bisa menerima uangmu. Simpan saja. Luan Xiaoping berbalik dan memandang Dong Suebing yang sedang merokok, dan Yu Meixia berdiri di sampingnya dengan asbak. Dia marah dan dimarahi. Asap, kenapa kamu selalu merokok? Kami sedang mendiskusikan masalah serius di sini, dan Anda merokok. Lihatlah adikmu. Kamu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Katakan padaku, bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap rumah Xiao Jin? Dong Suebing tertawa. Itu akan tergantung pada penampilan Xiao Jin. Hahaha, Luan Xiaoping menatap Dong Suebing. Apa itu? Meskipun Luan Xiaoping tidak pernah mengatakan apapun, bibi kedua Dong Suebing dan yang lainnya tahu Dong Suebing kaya. Dia telah membeli apartemen untuk Yu Meixia, membantunya membayar utangnya, dan sekarang mengendarai Mercedes-Benz. Luan Xiaoping diam-diam mengungkapkan bahwa Dong Suebing telah menghasilkan sejumlah uang dari menjual kembali barang antik dan telah mendirikan perusahaan dengan seorang teman. Tang Jin mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing dan menjadi cerah. Tang Jin tidak dapat menerima uang dari Luan Xiaoping tetapi tidak keberatan meminta bantuan sepupunya. Tang Jin menoleh ke Dong Suebing. Saudaraku, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Hehe, ada apa? Bisakah kamu meminjamkanku uang? Dong Suebing menggoda Tang Jin. Lihatlah nada bicaramu. Anda tidak tulus sama sekali. Hahaha.
Saya tulus. Tang Jin mengambil asbak dari Yu Meixia dan mengangkatnya untuknya. Kamu tega melihat adikmu menderita. Saudaraku, aku tahu kamu menyayangiku. Bibi kedua Dong Suebing menatap Tang Jin. Kamu juga tidak bisa menerima uang sepupumu, bantah Tang Jin. Saya akan membalasnya di masa depan. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dalam bentuk uang? Bagaimana kamu akan membalasnya? Dong Suebing melihat ibu dan putrinya akan bertengkar lagi, dan dia berhenti menggodanya. Baiklah, bersiaplah untuk keluar. Kami akan pergi melihat-lihat rumah. Tang Jin mendengar Dong Suebing dan bersorak. Hore, terima kasih. Ayah Tang Jin dengan cepat berkata. Xiao Bing, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, dan sebuah apartemen berharga setidaknya beberapa ratus ribu. Kami tidak bisa membiarkan Anda menghabiskan uang ini. Luan Xiaoping memotongnya. Dia kaya, jangan bantu dia menghemat uang. Bibi kedua Dong Suebing menambahkan. Tidak, ini tidak benar, kata Luan Xiaoping. Xiaobing mampu sekarang, dan membeli apartemen untuk saudara perempuannya tidak masalah. Oke, masalah ini sudah diputuskan. Bibi kedua Dong Suebing menghela nafas. Kami, kata ayah Tang Jin. Kami masih memiliki sejumlah tabungan, dan Xiao Jin juga harus memilikinya. Kita tidak bisa membiarkan Xiao Bing membayar semuanya, kata Dong Suebing. Bibi, Paman, sebelum Xiao Jin berkencan dengan Liu Li, saya telah memutuskan untuk membelikan apartemen untuknya dan akan menanggung renovasi, perabotan, dan peralatan rumah tangga. Ini mahar yang kusiapkan untuk Xiao Jin. Kalian berdua tidak perlu menggunakan tabungan kalian. Oh, terserah kalian berdua apakah akan menyetujui hubungan Xiao Jin dan Liu Li. Saya tidak akan ikut campur dalam hal ini. Bab ini pertama kali dibagikan pada platform Nov Eurois 1N. Tang Jin menatap orang tuanya dengan mata anak anjing. Tolong izinkan kami untuk bersama. Saya suka Liu Li. Luan Xiaoping dan Dong Suebing berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena ini bukan urusan keluarga mereka. Bibi kedua Dong Suebing dan suaminya saling berpandangan dan menghela nafas. Kamu harus bersikap baik pada sepupumu di masa depan, mengerti? Tang Jin tahu orang tuanya telah menyetujui dan berseru dengan penuh semangat. Ya. Dong Suebing tertawa. Karena aku ada waktu luang hari ini, ayo pergi dan melihat-lihat rumah bersama. Tang Jin, orang tuanya dan yang lainnya, pergi naik taksi ke kota kabupaten. Dalam perjalanan, Dong Suebing bertanya kepada pengemudi apakah dia mengetahui ruang pamer real estate baru di daerah tersebut. Pengemudi dapat merasakan Dong Suebing adalah pejabat pemerintah dari nada bicaranya dan membawanya ke kawasan perumahan kelas atas. Apartemen di sini luas dan terletak di lokasi yang bagus, tetapi harganya lebih mahal dibandingkan tempat lain. Bibi kedua Dong Suebing menjadi khawatir saat dia memasuki perkebunan. Apartemen di sini pasti mahal. Suaminya menambahkan, ayo pergi ke tempat lain. Tang Jin sedang melihat gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Mari kita lihat dulu, dan kita bisa memutuskan apakah kita menginginkannya atau tidak. Oh, saudaraku, berapa banyak yang akan kamu keluarkan untuk apartemen yang kamu berikan kepadaku? Bibi kedua Dong Suebing menepuk bahu putrinya. Anak nakal, jangan terlalu serakah. Dong Suebing tertawa. Kami hanya akan membeli yang kamu suka. Jangan khawatir tentang harganya. Tang Jin hanya bercanda dengan Dong Suebing, dan apartemen satu kamar tidur yang murah dan kecil sudah cukup. Perwakilan penjualan membawa mereka berkeliling perkebunan dan menunjukkan apartemen yang tersedia. Luan Xiaoping merasa puas dan menarik Dong Suebing ke samping. Dia bertanya dengan lembut, berapa banyak uang yang Anda miliki? Apakah cukup untuk membeli apartemen 2 kamar tidur di sini? Ya, kalau begitu aku akan memutuskannya untukmu. Jangan menyesalinya. Hahaha, apa yang perlu disesali? Kami hanya akan membeli yang disukai Xiao Jin. Setelah membeli apartemen Yu Meixia dan Mercedes-nya, Dong Suebing telah menghabiskan semua uangnya di rekening banknya. Namun perusahaannya baru saja menyelesaikan lelang musim semi, dan dia dapat meminta Bibi Xuan untuk mentransfer uang kepadanya. Luan Xiaoping memahami putranya dan menghampiri bibi kedua Dong Suebing untuk berbicara dengannya. Bibi kedua Dong Suebing terus menjabat tangannya, dan suaminya juga menggelengkan kepalanya. Perwakilan penjualan terus merekomendasikan berbagai fitur perkebunan. Tang Jin mendengarkan dengan penuh perhatian dan melihat sekeliling.
Dia menyukai tempat ini dan berharap dia bisa tinggal di sini di masa depan. Tapi harganya, Dong Suebing bertanya. Sudahkah kamu memutuskan? Tang Jin ragu-ragu. Ini katakan saja apa pendapatmu tentang perkebunan ini. Tidak apa-apa tapi harganya sangat mahal. Apartemen satu kamar tidur berharga 300.000 RMB. Luan Xiaoping menoleh ke Tang Jin. Mengapa kamu mempertimbangkan apartemen satu kamar tidur? Anda tidak ingin memiliki anak di masa depan. Dapatkan apartemen 2 kamar tidur. 2 kamar tidur. Luan Xiaoping melanjutkan. Jika Anda memiliki anak, apartemen 2 kamar tidur mungkin terlalu kecil dan tidak cukup. Tapi Tang Jin merasa kasihan karena membuat Dong Suebing membayar. Setelah beberapa diskusi, Luan Xiaoping membuat keputusan akhir untuk Tang Jin dan orang tuanya dan meminta Dong Suebing untuk membayar uang jaminan apartemen. Karena kawasan ini masih baru, terdapat banyak unit yang tersedia, dan mereka dapat memilih unit yang lebih baik. Mereka memilih unit 2 kamar tidur seluas 90 meter persegi yang menghadap ke selatan dan harganya sedikit di atas 500.000 RMB. Setelah meninggalkan perkebunan, Tang Jin mulai menangis. Dong Suebing tertawa. Haha, kamu masih menangis di usiamu. Tang Jin menyeka air matanya. Saudara laki-laki Dong Suebing memandangnya. Apa? Terima kasih, jawab Dong Suebing. Haha, jangan sebutkan itu. Kita adalah keluarga, apa yang perlu kita syukuri? Ya, Tang Jin sangat gembira. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 6 hari telah berlalu. Pagi ini, awan gelap menutupi langit, dan hujan lebat turun sejak tengah malam di wilayah barat laut kabupaten tersebut, dan curah hujan tersebut merupakan yang terberat dalam 10 tahun terakhir. Luka Dong Suebing hampir pulih. Meski belum pulih sepenuhnya dan cuaca buruk, Dong Suebing tetap berangkat ke biro. Keamanan publik adalah yang paling sibuk selama cuaca seperti itu, dan dia bosan sampai menangis di rumah. Jadi, dia memutuskan untuk kembali bekerja lebih awal. Pitter-patter itu adalah suara tetesan air hujan yang jatuh di payung Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.